Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat semua ya? Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Kaila Tifani. Selanjutnya sebelum pelajaran kita mulai, Bu Ria absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak berangkat? Tidak. Semua hadir? Hadir. Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, agar pelajaran hari ini kita lebih semangat, Bu Ria ingin memimpin tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Sebelum pelajaran dimulai, Bu Ria ingin melihat kerapian dan kebersihan kelas. Apakah kelasnya sudah bersih? Silahkan bisa dicek. Sudah bersih? Oke, terima kasih. Berarti siap untuk belajar hari ini ya? Seperti biasa, sebelum kita masuk di pelajaran hari ini, nanti kita akan membaca surat-surat pendek. Hari ini surat Al-Insyirah. Mari kita baca Quran surat Al-Insyirah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, apakah ada yang masih ingat materi minggu lalu? Oke, materi minggu lalu kita sudah mempelajari materi sholat Jumat. Nah, materi tersebut ada kaitannya dengan pelajaran hari ini mengenai keikhlasan seseorang dalam beribadah. Selanjutnya, kesabaran seorang hamba menjalankan tugasnya kepada Allah. Nah, coronavirus kemarin ya, yang telah menimpa seluruh warga di dunia, bahkan tidak hanya di Indonesia. Itu juga termasuk musibah. Bagaimana kita ketika mendapat musibah harus sabar, harus ikhlas. Selanjutnya, apakah ada yang suka musuhan di kelas? Tidak. Alhamdulillah, berarti kalian saling memaafkan. Baik, hari ini kita akan mempelajari bersama-sama KD 3.2 dan KD 4.2. Apakah ada yang mau membacakan? Saya Bu. KD 3.2 adalah memahami makna Quran surat An-Nisa ayat 146, surat Al-Baqarah ayat 153, dan surat Al-Imran ayat 134 yang menjelaskan tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Oke, terima kasih Mbak Indri sudah membacakan KD 3.2. Selanjutnya silakan dibaca bersama-sama KD 4.2. Yuk. Membaca Quran surat An-Nisa
Al-Baqarah ayat 153 dan Ali Imran ayat 134 tentang ikhlas, sabar, dan maaf dengan takdir. Oke, bagus sekali. Terima kasih anak-anak. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, Buria yang akan menyampaikan. Hari ini ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama, setelah mengamati tayangan video materi berupa PowerPoint, menyimak penjelasan guru dan bertanya jawab, peserta didik mampu menelaah hukum bacaan tajwid dari Quran Surat An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah ayat 153, dan Ali Imran ayat 134 dengan baik dan benar. Yang kedua, setelah mengamati tayangan video materi berupa PowerPoint, menyimak penjelasan guru dan bertanya jawab, peserta didik mampu menganalisis makna ikhlas, sabar, dan pemaaf dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Yang ketiga, setelah mengamati video berupa PowerPoint, menyimak penjelasan guru dan bertanya jawab, peserta didik mampu menegaskan hafalan Quran Surat An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah ayat 153, dan Ali Imran ayat 134 dengan baik dan benar. Itu untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah Buria menyampaikan tujuan pembelajaran, Buria akan menyampaikan metode pembelajaran serta bagaimana penilaian hari ini. Ya, untuk metode pembelajaran kita menggunakan model pembelajaran kooperatif learning. Ya, selanjutnya penilaiannya ada 3 aspek. Yang pertama penilaian sikap, yaitu spiritual dan sosial. Yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Nah, nanti untuk memahami makna dalil dari Al-Quran Surat Al-Baqarah, An-Nisa, dan Ali Imran, kalian akan menggunakan matching card ya. Jadi nanti kelas ini akan dibagi menjadi 3 kelompok. Kalian mematchingkan mufradat dan arti katanya. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih. Sekarang selanjutnya kalian membentuk kelompok. Dibagi menjadi 3 kelompok ya. Silakan. Ya, beri waktu 2 menit. Oke, terima kasih semuanya sudah membentuk kelompok. Nah, sebelum kita membaca dalil yang ada di depan, Buria ingin bertanya, hukum bacaan nun sukun atau tanwin ada berapa? Ada 5. Oke, bagus. Apa saja? Idhar, Oke, tepat sekali. Terima kasih. Berarti kalian sudah memahami ya apa itu hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Nah, selanjutnya salah satu siapa yang mau maju menuliskan huruf idhar? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Salma. Dituliskan huruf idhar. Silakan. Kita lihat bersama-sama apa yang dituliskan Mbak Salma di papan tulis. Huruf idhar. Apakah sudah betul? Sudah. Alhamdulillah. Kita baca ya. Ada huruf ha, hamzah, ha, ho, ain, hin. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya Buria akan membacakan Quran Surat An-Nisa ayat 146
diikuti ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Sekarang kalian baca bersama-sama dalil Quran surat An-Nisa ayat 146 didahului dengan ta'awudz. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Nah, itu tadi adalah dalil yang ketiga. Dalil mengenai sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as shabirin. Oke, bagus. Kalian sudah membaca 3 dalil mengenai ikhlas, sabar, dan pemaaf dengan lancar dan tartil. Selanjutnya, Buria akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti dikerjakan secara berkelompok. Sudah siap? Siap. Buria bagi masing-masing kelompok mendapatkan 1 kertas HVS. Nanti kalian tuliskan nama kelompok beserta anggotanya ya. Itu ya Mbak Rina ya. Masing-masing kelompok akan mendapatkan potongan ayat secara acak. Nanti ada arti dan ada mufradat ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Tugas kalian mencocokkan sehingga terangkai 1 dalil beserta terjemahnya. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 2. Silakan bekerja kelompok yang kompak, karena kalau tidak kompak nanti tidak muncul ini ayat apa, bagaimana Bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Siapa yang berani maju? Saya, Bu. Silakan maju di depan untuk kelompok 2. Yang lain, kelompok lain nanti silakan mengamati presentasi dari kelompok 2 ya. Ya. Oke. Illal ladzina Kecuali orang-orang tabu yang bertobat, wa aslahu yang memperbaiki diri, wa'tasamu berpegang teguh billah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ahlasu dinahum dengan mulus dalam keagamaan. faulaika Maka mereka ma'al mu'minin bersama orang yang beriman, wa sawfa yu'tillah Allah akan memberikan ajran 'azima. pahala yang besar. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Apakah ada yang mau komentari? Saya, Bu. Oke, silahkan Mbak Elma. Saya Elma Yulia dari kelompok 3 akan mengapresiasikan ke kelompok 2.
Bagus sekali, tugasnya juga sudah tepat. Terbentuk rangkaian Quran Surat An-Nisa ayat 146. Juga sudah terangkai perilaku ikhlas. Terima kasih Mbak Elma atas review dari kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk Mbak Elma. Nah, anak-anak, setelah tadi kita membaca dalil, kemudian mematchingkan mufradat beserta terjemahnya, apakah kalian sudah mengetahui apa itu ikhlas, sabar, dan pemaaf? Oke, alhamdulillah. Nah, selanjutnya, apakah ada yang berani menyebutkan contoh perilaku ikhlas? Oke, silakan Mbak Kaila. Yang pertama, gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak dipamerkan kepada orang lain. Yang kedua, ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah SWT. Yang terakhir, tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain. Tepuk tangan untuk Mbak Kaila. Bagus sekali. Apakah ada yang mau menyampaikan contoh perilaku sabar? Silakan Mbak Lula. Perilaku sabar, contohnya 1, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Dan yang terakhir, sabar dalam menerima dan menghadapi musibah. Setelah tadi Mbak Kaila menjawab contoh perilaku ikhlas, Mbak Lula perilaku sabar, selanjutnya siapa yang berani memberi contoh perilaku pemaaf? Oke Mbak Indri, silakan. Contoh perilaku pemaaf dapat diwujudkan dengan 1, memberikan maaf dengan ikhlas kepada orang yang meminta maaf. 2, meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan. 3, tidak memendam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain. Oke, bagus sekali, teman-teman, untuk Mbak Indri. Nah, itu tadi mengenai contoh perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oh, tidak ada pertanyaan, berarti sudah jelas ya? Sudah. Alhamdulillah. Selanjutnya, setelah ini kalian akan menyelesaikan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Buri akan membagikan lembar kerjanya. Anak-anak, setelah tadi Buria bagi lembar kerjanya, di situ ada 5 pernyataan yang harus kalian isi ya. Dijawab sejujur-jujurnya sesuai dengan kondisi kalian masing-masing. Bisa dipahami? Bisa. Buria beri waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, waktunya habis. Buria ambil ya kerja kalian. Oke, bagus sekali. Setelah ini Buria akan membagikan lembar kerja. Ada 5 soal pilihan ganda yang harus kalian kerjakan. Dikerjakan sendiri-sendiri dengan jujur. Sudah siap? Siap. Waktunya 5 menit. Jangan lupa identitasnya ditulis dengan lengkap. Nama, kelas, dan nomor absen. Silakan dikerjakan dengan baik. Baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Sudah semua ya? Sudah. Oke, bagus sekali. Nomor 1 jawabannya A. Betul semua? Bagus. Nomor 2 jawabannya B. Ada yang salah? Tidak. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Nomor 3 jawabannya C. Betul semua? Nomor 4 C lagi. Betul semua? Dan yang terakhir nomor 5 jawabannya A. Betul semua? Oke, tepuk tangan untuk selanjutnya, setelah ini penilaian keterampilan. Kalian silakan dibaca berulang-ulang dalil mengenai ikhlas, sabar, dan pemaaf. Buria beri waktu 3 menit untuk mengulang bacaan tersebut. Setelah itu maju satu persatu untuk hafalan. Bisa dimulai dari sekarang. Bagaimana, sudah dihafalkan? Sudah. Alhamdulillah. Siapa yang berani maju dahulu? Silakan Mbak Tabriza. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini tadi kita sudah melakukan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, materi apa saja yang sudah kita pelajari? Materi sabar, ikhlas, pemaaf. Nah, materi tersebut harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus senantiasa ikhlas ketika memberi, jangan sampai kita meminta imbalan. Ketika beribadah harus ikhlas. Kemudian kita juga harus bersabar. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan sabar ketika mendapatkan musibah. Dan yang terakhir, kita harus menjadi orang yang pemaaf, saling memaafkan. Jangan malu meminta maaf terlebih dahulu. Oke. Sebelum berakhir, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Oke, minggu depan kita akan mempelajari materi sholat jamak. Dipelajari dulu di rumah. Setelah ini kita berkemas-kemas dan berdoa. Silakan dipimpin berdoa Mbak Kaila. Wal asri bersama-sama. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Pelajaran hari ini berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan, sholat 5 waktu yang tepat. Jangan lupa tadarusnya, belajarnya. Terima kasih dari Bu Ria, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.